Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Nah, di video tutorial kali ini saya lagi memperbaiki kulkas 2 pintu merek Uchida, teman-teman ya. Jadi untuk kulkas Uchida ini kulkas model lama ya. Jadi beda dengan yang lain tapi fungsinya sama. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Kendalanya itu di sini nggak bisa beku. Dan kita coba lihat kipas ya, di bagian kipas di sini nggak ada hawa kipas sama sekali, jadi nggak ada hembusan sama sekali ya di bagian yang saya pegang ini. Ini nggak ada hawa kipas sama sekali ya. Nah, untuk di bagian evaporator dia ada di bagian bawah sini nih teman-teman ya. Jadi di bagian bawah sini di bagian evaporatornya kalau kulkas Uchida 2 pintu. Tapi kalau merek-merek yang lain tuh ada di sebelah belakang teman-teman ya. Nah, ini banyak banget untuk bunga esnya karena di bagian kipas dia nggak berputar sehingga menimbulkan pengeblokan bunga es yang cukup tebal teman-teman ya. Dan ini untuk cara membukanya di sini cukup mudah teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa siapkan obeng plus ya, karena nanti kita congkel seperti ini. Nah, tinggal kita congkel seperti ini nih. Karena di sini untuk tempat membukanya teman-teman ya, ketika sudah dicongkel nanti kita akan tarik ke belakang. Oke, kita coba congkel terlebih dahulu ya, karena di sini cukup keras dan juga masih ada bunga es sedikit. Dan usahakan kalau misalkan terlalu banyak bunga es itu kita bersihkan dulu baru kita tarik. Oke, kita tarik. Nah, ini ya sudah terlepas ya. Nah, ini ya. Ini kita tinggal tarik. Jadi evaporatornya itu ada di bagian bawah. Beda dengan kulkas-kulkas yang lama. Nah, ini pengeblokannya karena untuk kipasnya nggak jalan, teman-teman ya. Oke, seperti biasa di sini saya siapkan air panas, teman-teman ya. Jadi siapkan air panas untuk menyiram supaya kita bisa angkat untuk tutup ya di bagian evaporator ini. Oke, kita lanjut penyiraman ya untuk air panas, dan di sini nggak ada masalah ya. Jadi nggak apa-apa pakai air panas, dan sering saya lakukan ini seperti ini ya supaya ya lebih cepat teman-teman ya. Kalau misalkan kita tunggu sampai mencair itu membutuhkan waktu lama banget, berjam-jam juga teman-teman ya. Nah, ini kita siram-siram aja seperti ini sampai bunga esnya itu sudah nggak ada. Dan untuk kulkas Uchida 2 pintu ini sebelumnya sudah pernah saya servis ya, sebelum COVID kalau nggak salah ya. Ini ada di belakang ada di belakang kulkas sudah saya tulis itu. Sekitar 3 tahunan lah kalau kulkas 2 pintu ini teman-teman. Jadi ini mulai rusak lagi teman-teman ya, sudah 3 tahun. Oke, sekarang di sini sudah hampir selesai ya untuk bunga esnya, kita congkel-congkel seperti ini. Dan untuk di bagian styrofoam di sini memang sudah retak semua ya, karena ini kulkas lama dan juga tapi di sini kuat juga teman-teman ya untuk kulkas yang lama-lama dibanding kulkas yang zaman-zaman sekarang yang sudah menggunakan inverter. Tapi kelebihan di bagian inverter ini strumnya lebih irit ya. Dan untuk perbaikannya juga cukup mudah tapi mahal gitu aja. Nah, ini kita siram-siram aja sampai nanti kita lepas. Sebenarnya di sini untuk pergantian kipas sebenarnya cukup kita buka di bagian sisi belakang ya, karena pergantian kipas ada di bagian belakang. Tapi seperti biasa saya pasti akan cek semuanya dari saluran pembuangan air ya. Kita cari tahu penyebabnya apa gitu. Kalau kita nggak cari tahu penyebabnya ya tetap nanti kita kalau misalkan kita ganti akan rusak kembali. Oke, kita congkel-congkel seperti ini ya. Ini udah kelepas semua sih sebenarnya teman-teman ya. Oke, kita siram-siram aja sampai bunga es yang nempel ini benar-benar habis sih sebenarnya teman-teman ya. Oke, kita angkat pelan-pelan ya. Dan untuk di bagian kipas, di sini kipasnya ada di bagian belakang.
Jadi di sini memang cukup agak lama sih sebenarnya teman-teman ya. Tapi di sini sudah mulai terangkat ya, sedikit-sedikit di sini sudah mulai terangkat. Dan ini sudah saya pegang, di sini sudah mulai terangkat teman-teman ya. Kita angkat. Nah, ini sudah sebagian sudah terangkat ya. Nah, ini kita tinggal pelan-pelan aja untuk membukanya. Karena pasti di sini yang sulit tuh karena ada bunga es ya yang masih nempel teman-teman. Nah, kita siramkan lagi aja pakai air panas, nggak masalah teman-teman ya. Kalau misalkan kita tunggu ya waktunya lama banget teman-teman, bisa berjam-jam juga. Nah ini ya, itu sudah kelihatan ya untuk di bagian baling-baling kipas. Di sini untuk kipasnya normal ya, berjalan. Saya putar nggak ada yang nggak ada yang seret ataupun apa ya. Kemungkinan ini dinamo kipasnya yang sudah mulai rusak teman-teman. Dan untuk defrost di sini 3 tahun ya sudah jalan, sudah saya ganti. Ini masih bagus dan nggak ada kendala apa-apa. Oke, di sini aman, semuanya aman. Untuk pembuangan air juga aman, dan juga heater di sini juga aman karena heater di sini menggunakan heater plat ya. Oke, sekarang kita nyalakan. Ini tetap nggak mau nyala, jadi kita bongkar di sisi bagian belakang teman-teman ya. Nah ini ya untuk tempat kipas timer ada di sini teman-teman ya. Nah ini untuk timernya ini ya, timer sepertiga, tapi dia besar banget untuk timernya. Kalau mau ganti timer, misalkan timer besar kita ganti dengan yang kecil tuh nggak ada masalah. Yang penting sesuai tipe timernya. Jadi kalau misalkan timer sepertiga ya kita ganti timer sepertiga, jangan ganti timer seperempat. Oke, kita ini ya, ini kita copot, malah copot semua ya, karena ini panas banget sih sebenarnya teman-teman. Untuk dinamonya panas, panas. Oke, jadi seperti ini. Ini kita lepas teman-teman ya. Nanti kita lepas dan kita ganti juga untuk untuk dinamonya. Dan di sini untuk tanggal servis yang dulu ya, bulan 5 tanggal 12 2018, di sini sudah pernah saya ganti kipasnya juga, dan juga apa aja nih, timer ya, timer. Kemudian di sini kita lanjut aja, kita lanjut buka untuk di bagian kipas, dan nanti kita akan ganti dengan kipas yang baru teman-teman ya. Usahakan untuk pergantian kipas kita sesuaikan besarnya teman-teman ya. Jadi angkernya itu kadang ada yang kecil dan juga ada yang besar, ada juga yang panjang, ada juga yang pendek, itu disesuaikan aja. Nah ini untuk dinamo kipasnya, ini sekitaran harga mulai dari 100 lebih sampai ke bawah 100, itu banyak macamnya teman-teman ya. Oke, jadi ini kita ganti dulu teman-teman ya, kita ganti dengan dinamo yang baru. Oke, di sini sudah saya pasang untuk dinamo yang baru. Di sini saya membelikan dinamo yang saya rasa mungkin ini dinamo yang lebih kuat teman-teman ya. Karena ini produk dinamonya baru sih sebenarnya, tapi udah lama juga sih. Tapi selama ini nggak ada kendala. Oke, sekarang kita coba tes ya. Kita tes apakah dinamonya ini sudah berputar atau enggak. Karena di sini ada termostat atau pengaturan suhu, jadi kita wajib kita sambungkan supaya kulkas ini bisa nyala ya. Nah ini kita jumper aja menggunakan kabel ya, kita jumper kemudian kita nyalakan. Nah ini sudah saya jumper. Sekarang kita coba nyalakan sambil kita menekan tombol pintu ya, yang ada di pintu, karena ada 2 tombol. Itu yang pertama tombol kipas, kemudian yang kedua tombol lampu pintu bawah. Oke. Oke, ini ya, udah nyala ya.
Tuh. Jadi kipasnya sudah nyala. Jadi ini sudah kembali normal teman-teman ya. Tapi jangan lupa di sini untuk di bagian evap sudah rata ya, sudah rata. Nah, jadi seperti itu untuk cara memperbaikinya teman-teman ya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video.